Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Nabil Azmi dan pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu bisnis plan penjualan lemper. Dalam penyusunan bisnis plan saya menggunakan 10 bahasan pokok. Yang pertama ada gagasan atau ide kreatif, kemudian yang kedua adalah analisis pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah strategi pemasaran, yang keempat adalah analisis produksi, kemudian yang kelima ada proses produksi, yang keenam ada rencana pengembangan usaha, selanjutnya yang ketujuh ada analisis keuangan, setelah itu ada analisis dampak dan resiko, kemudian yang kesembilan ada analisis lingkungan bisnis atau SWOT, kemudian yang terakhir adalah produk yang akan dihasilkan. Pembahasan yang pertama adalah gagasan kreatif bisnis. Tradisi dan budaya Indonesia bisa menjadi salah satu peluang untuk berbisnis, seperti halnya mengolah makanan dan minuman khas Indonesia. Salah satu produk asli Nusantara adalah lemper. Lemper adalah panganan tradisional khas masyarakat Jawa yang terbuat dari beras ketan. Kemudian, ide penjualan ini didasari oleh keinginan untuk melestarikan salah satu budaya Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan peluang bisnis dan memperkenalkan salah satu makanan khas Jawa yang cukup lezat. Variasi dalam penjualan juga menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan perbedaan antara bisnis saya dengan bisnis yang lain. Variasi bisa dimulai dari harga hingga rasa. Selanjutnya adalah analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah produk yang akan dihasilkan, yaitu lemper atau makanan tradisional khas Jawa. Lalu yang kedua adalah gambaran pasar, yang dimana saya menggunakan akun media sosial, kemudian penjualan langsung di sekitar rumah, kemudian membagikan postingan dan juga menjualnya kepada reseller. Lalu yang ketiga adalah target pasar yang akan dituju. Target pasar saya adalah secara individual ataupun secara kelompok. Dimulai dari usia 20 sampai 60 tahun, dari kalangan menengah hingga ke bawah. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah pengembangan usaha dagang, yang kedua ada pengembangan area pemasaran, lalu yang ketiga ada penentuan strategi harga pasar agar bisa dijangkau oleh target. Yang keempat adalah menggunakan media sosial serta info dari mulut ke mulut untuk pemasaran produk. Bahasan selanjutnya adalah analisis produksi. Yang pertama, seleksi bahan-bahan yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, melakukan perendaman dan membersihkan bahan-bahan dari kotoran. Yang ketiga, pembuatan produk dibuat sesuai pemesanan. Kemudian yang keempat adalah produk. Selanjutnya adalah proses produksi. Berikut adalah bahan-bahan dalam pembuatan lemper. Yang pertama adalah daging ayam, kemudian beras ketan, santan, abon, daun pandan, serai, daun salam, laos atau lengkuas, kemudian bawang merah, bawang putih, ketumbar, gula pasir, merica halus, kemiri, dan yang terakhir adalah garam. Bahasan selanjutnya adalah rencana pengembangan usaha. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran saya adalah melakukan pengenalan konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, kemudian menggunakan media sosial sebagai media promosi, serta menjalin hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen puas dengan produk yang dibeli. Lalu yang kedua, strategi produksi. Rencana strategi produksi saya adalah menggunakan bahan yang berkualitas dari proses seleksi untuk diproduksi sehingga menghasilkan produk yang memuaskan. Lalu yang ketiga, strategi organisasi dan SDM. Rencana saya adalah melakukan pendekatan strategi pengolahan karyawan yang berkompeten dan berkualitas. Kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Lalu yang terakhir, strategi keuangan.
Saya berencana untuk membuat laporan produksi setiap minggu dan juga melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya adalah analisis keuangan. Berikut adalah jumlah pengeluaran dari pembelian bahan-bahan baku dalam pembuatan lemper. Selanjutnya adalah analisis dampak dan resiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu dampak pemasaran dan dampak produksi dan teknologi. Kedua, ada dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak produksi dan teknologi, lalu dampak limbah yang dihasilkan setelah pembuatan produk. Yang ketiga, analisis risiko usaha. Yang pertama adalah ketidaktertarikan dalam pemasaran produk, kemudian bahan produk yang kurang berkualitas sehingga mempengaruhi rasa. Lalu yang keempat adalah antisipasi risiko usaha. Yang pertama yaitu menerapkan strategi pemasaran yang berskala, lalu pembelian dan pemilihan bahan produk secara detail dan teliti. Lalu yang ketiga adalah strategi produksi yang tepat. Bahasan selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kualitas produk yang tinggi, memiliki cita rasa yang khas, kemudian memiliki pelanggan tetap. Yang kedua, kelemahan atau weaknesses, yaitu keterbatasan dalam pengiriman, kemudian kurangnya minat untuk jenis makanan tradisional. Lalu yang ketiga, peluang atau opportunities, yaitu loyalitas pelanggan terhadap produk, kemudian kemajuan teknologi, lalu hubungan yang baik dengan pelanggan, kemudian membuka toko atau vendor-vendor. Yang keempat, ancaman atau threats, yaitu turunnya daya beli masyarakat, kemudian menurunnya kualitas bahan produk, dan yang terakhir, memiliki kemungkinan pesaing dalam bisnis di bidang yang sama. Selanjutnya, inilah produk yang akan dihasilkan nantinya. Sekian dari presentasi saya terkait bisnis plan lemper. Saya harap bisnis plan yang saya buat kali ini bisa diaplikasikan nantinya. Dan saya harap usaha yang akan saya buat, yaitu usaha jual lemper, bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.